Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, perkenalkan nama saya Haji Maulana Hasan dan partner saya Estifaria Febriani. Di sini kami akan memaparkan mengenai tugas mata kuliah KABA mengenai culture shock. Ya, jadi partner saya ini Estifaria Febriani ini berasal dari Kepulauan Riau yang notabene adalah di luar dari Pulau Jawa. Jadi saya sangat tertarik untuk menginterview dan kita saling interview mengenai culture shock. Saya kan sesama perantau pasti memiliki atau pengalaman culture shock. Oke, jadi langsung saja untuk partner saya Estifaria Febriani. Jadi apakah kamu itu punya pengalaman mengenai culture shock yang sangat membekas atau yang berasa sekali di kehidupan kamu itu? Ya, terima kasih Mas Aji. Oke, jadi sebagai perantau ya, saya dari Kepulauan Riau datang ke Jawa. Kepulauan Riau itu kan budaya yang berbeda jauh ya dengan budaya Jawa. Jadi di Kepulauan Riau itu budayanya Melayu, di Jawa itu ya budaya Jawa gitu. Tapi culture shock yang yang sangat mengesankan bagi saya itu ketika saya datang ke Jogja untuk kuliah ya. Di situ saya ngelihat banyak kampus ya, banyak bangunan yang rapi gitu, bangunan yang serba putih, terus ada gunung, dan saya yang paling mengesankan sih gunung, karena saya baru pertama ngelihat gunung sebanyak itu gitu, karena di Kepulauan Riau itu yang biasa saya lihat itu laut ya, jadi bukan gunung. Jadi culture shock yang saya alami ketika datang ke Jogja ya itu. Jadi saya juga pernah mengalami culture shock. Oh, seperti itu. Berarti ada pengalaman culture shock sendiri ketika pertama datang ke Jawa, ke Jogja seperti itu. Terus untuk tahapannya itu bagaimana? Kayak tahapan dari honeymoon-nya itu yang pertama kali dirasakan itu seperti apa? Ya, pertama kali datang ke Jogja itu saya sangat senang sekali ya ngelihat hal yang saya sebutkan tadi. Lihat gunung, lihat banyak kampus, banyak bangunan-bangunan besar gitu kan. Terus pas ini daftar kuliah, keterima, lulus, itu sangat bahagia banget gitu kan. Ya jadi rasa lelah itu terbayar banget gitu. Oh gitu, berarti tetap ada rasa bahagianya ya ketika pertama kali mau datang ke Jogja. Terus tadi kan dikatakan ada pengalaman culture shock ya mengenai budaya baru yang di Jawa ataupun seperti alamnya yang beda dari yang di Kepulauan Riau. Terus pernah nggak sih di tahap frustasi itu apa yang kamu rasakan ataupun apa yang kamu di dalam hati itu bagaimana frustasi atau bagaimana itu tahapannya bagaimana? Oke, jadi saya juga pernah mengalami tahap frustration stage ya. Karena saya ini terlalu kaget dengan gunung gitu. Saya terlalu senang sekali melihat gunung gitu. Pada awal saya datang ke Jogja, itu saya tinggal di rumah paman saya dulu gitu. Rumah paman saya itu di Jawa Tengah, Temanggung. Nah, di situ kebetulan rumah paman saya itu di bawah kaki gunung. Nah, di situ. Jadi saya benar-benar ngelihat dengan jelas bentuk gunung. Nah, saya sangat senang dong di kala itu kan. Namun ternyata tidak semenyenangkan yang saya kira gitu. Di sana itu ternyata suhunya sangat dingin sekali gitu. Saya yang nggak terbiasa dengan suhu seperti itu, karena di Kepulauan Riau itu memang suhunya panas ya. Jadi nggak pernah merasakan
suhu yang sedingin itu, gitu. Jadi pas sangat dingin itu saya benar-benar ngerasa kayak stres gitu. Karena kedinginan, nggak tahu harus gimana gitu. Karena ya mau gimana lagi, kita kan di perantauan ya, cuman ada rumah paman gitu, jadi ya harus tetap bertahan gitu kan. Stres, nggak keluar-keluar rumah gitu. Jadi nggak tahu, orang-orang sekitar gitu, karena ya belum bisa beradaptasi. Dan yang bikin saya shock juga, itu saya ketemu orang di sana, paham pasti orang Jawa dulu itu, orang-orang tua itu pasti pakai bahasa Jawa yang kuno, yang halus banget kali ya. Nah itu, jadi mereka nggak bisa bahasa Indonesia. Jadi mereka ajak saya omong gitu kan. Dia, apa namanya, mereka itu nanya ke saya mau, apa namanya, mau ke mana, dari mana, dan saya nggak ngerti gitu kan. Dan saya nggak bisa jawab gitu, saya kayak gagu, kayak bingung banget gitu, serba salah mau dijawab gimana gitu. Terus yang sopannya harus gimana gitu, karena kan, budaya sopannya saya sama sopannya Jawa itu kan pasti beda ya gitu. Jadi takut takut serba salah lah gitu. Oke, oke. Berarti ya ada apa namanya perbedaan sekali ya antara Kepulauan Riau di sana dengan bahasa yang ada di Jawa. Sampai ya pasti beda kan. Kalau di Kepulauan Riau berarti kan Melayu ya, tapi di sini pakai bahasa Jawa, otomatis itu merubah culture kita, istilahnya shock itu ya, culture shock. Terus kalau untuk tahap adjustment-nya itu bagaimana? Penyesuaian diri kamu itu untuk lingkungan baru seperti itu, untuk menghadapi culture shock itu seperti apa? Iya. Karena saya anak perantauan ya, yang pastinya saya harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan keadaan gitu. Saya kan sudah memilih untuk, kuliah di sini gitu. Dan saya harus menyesuaikan diri gitu. Jadi mau nggak mau, bisa nggak bisa ya harus tetap diusahain. Karena kalau nggak nyesuaiin diri, entar saya juga yang nggak bisa kemana-mana gitu, ya rugi juga gitu. Jadi harus tetap bisa beradaptasi gitu. Dia mungkin ya cobalah sedikit-sedikit gitu. Oke, baik-baik. Terus kalau setelah melalui tahap penyesuaian itu, kan kamu mau nggak mau juga harus menerima ya. Untuk di tahap acceptance itu, apa sih yang kamu lakukan biar kamu itu bisa akhirnya bisa menerima gitu loh, menerima tentang culture shock ini, tentang budaya yang berbeda ini. Gimana Hmm, tahapan? iya, balik lagi ya tadi, saya ingat bahwa tujuan saya di sini kan kuliah di sini. Jadi saya harus menyesuaikan diri dengan keadaan di sini gitu. Jadi mau keadaan suhunya berbeda, bahasanya berbeda, budayanya berbeda, orang-orang, teman-teman juga berbeda ya, jadi harus tetap menyesuaikan diri gitu. Karena nggak hanya saya yang menyesuaikan diri, bahkan teman-teman yang dari luar Jawa juga pasti mengalami seperti saya gitu. Jadi harus tetap ya belajar, tetap apa ya, mencoba menerima keadaan lah gitu. Oke, siap-siap. Berarti udah untuk sekarang alhamdulillah sudah bisa menerima ya. Iya Mas, alhamdulillah. Terus karena culture shock itu kira-kira menurut kamu itu ada nggak sih dampak positif dan negatifnya buat diri kamu sendiri itu? Ya tentu ya. Dampak positifnya itu saya bisa memahami, orang ya, memahami budaya orang lain gitu, memahami keadaan orang lain yang berbeda dengan keadaan saya sebelumnya gitu, budaya-budaya gitu, saya jadi tahu banyak gitu, lebih, apa namanya,
mata itu lebih terbuka luas gitu, melihat banyak perbedaan gitu. Jadi menambah pengalaman sekali. Untuk dampak negatif sendiri, itu saya stres ya. Nah, itu jadi dampak negatif bagi saya karena culture shock itu sendiri. Saya merasa serba salah, saya merasa nggak enakan, saya merasa nggak punya teman gitu, menjauh dari lingkungan gitu. Jadi saya menjadi orang yang begitu tertutup gitu. Itu dampak negatif yang saya rasain saat culture shock. Berarti bisa jadi buat pengalaman hidup juga ya. Jadi ketika hidup di perantauan, jauh dari orang tua, berbeda budayanya, kebiasaannya itu bisa untuk menambah wawasan juga ya berarti ya. Iya, Mas. Bertemu dengan teman-teman itu kan saat kuliah, saat organisasi kita juga harus bisa beradaptasi ya. Jadi culture shock itu bagian dari hidup ya, bagian dari pendewasaan diri gitu. Oke. Sangat pengalamannya sangat ya membantu untuk pengalaman hidup ya. Iya, Mas, begitu. Lalu, Mas sendiri pernah nggak sih ngerasain culture shock gitu? Kalau saya kan pernah nih, gimana kalau Mas? Kalau untuk membahas culture shock, saya pikir semua orang itu pasti pernah mengalami ya. Apalagi kita sebagai anak muda, sebagai yang perantau gitu kan. Kita hidup di lingkungan baru, di kehidupan baru, jauh dari orang tua, mencoba sendiri gitu kan. Itu pasti ada namanya culture shock gitu kan. Saya kan berasal dari Pekalongan dan ketika saya kuliah di Jogja itu ya walaupun sama di Pulau Jawa, tapi ada perbedaan. Kalau di Pekalongan itu lebih ke Jawa Pantura, tapi kalau di sini itu Pantai Selatan kan. Jadi bahasa Jawa punya beda gitu loh. Jadi kalau yang alami itu antara itu bahasa yang kadang saya bicara ke teman-teman yang ada di Jogja, mereka tidak paham dengan apa yang saya ucapkan. Tetapi ketika yang warga Jogja atau teman-teman Jogja bicara dengan saya paham gitu loh. Jadi ada penambungan antara ketika saya berbicara. Gitu. Terus kalau shock yang lain itu seperti makanan. Makanan itu beda sama yang di. Jadi rasanya karena rasanya manis, jadi bikin perut itu nggak enak gitu loh, kan. Apalagi ketika pertama kali datang ke Jogja itu, saya kan lagi terus saya beli makan di warung, dan itu sayur itu masuk. Jadi itu membuat saya itu kebanyakan bikin sehat tapi bikin itu kedua. Terus ada lagi peraturan yang saya rasakan di Jogja itu adalah ketika saya mengalami gempa. Ya di Jogja itu sering banget saya merasakan gempa itu kayak, dan sebelumnya itu kalau saya mengalami gempa itu alhamdulillah gitu kan. Tapi ketika saya tinggal di Jogja, saya itu sering tuh. Ya mungkin sekitar 5 kali saya menemui istilahnya mengalami namanya gempa kan. Mulai dari gempa yang kecil maupun yang lumayan sedang gitu kan. Ya, itu membuat saya kaget dan was-was gitu loh. Ini bagaimana, takut sana takut ini. Jadi kalau saya alami ketika Itu kan saat mengalami culture shock ya, Mas. Pada saat bahagia-bahagianya itu. Nah, pada tahap honeymoon stage, itu reaksi Mas gimana? Kalau untuk tahapan honeymoon stage, itu kan tahapan yang senang-senangnya ya. Jadi jujur aja nih, ketika awal saya ingin kuliah di Jogja, itu benar-benar
wah saya mau ke Jogja nih gitu kan. Jogja itu ya terkenal lah kota yang sangat bagus, apa namanya, kota yang sangat banyak wisata, banyak kampusnya. Jadi banyak orang luar dari Pulau Jawa itu datang ke Jogja itu untuk yang otomatis itu bisa menambah kita itu teman gitu loh, teman yang dari berbagai pulau di Indonesia. Iya, senang aja gitu loh. Di Jogja itu pasti enak-enak gitu kan. Apalagi ketika andai kata sedang ada stres kuliah ataupun ada tugas, kita bisa jalan-jalan keliling di Jogja itu kan, yang notabene adalah Jogja itu kan kota wisata kan. Jadi selain kita untuk menghilangkan stresnya bisa lewat keliling Jogja. Iya, benar ya Mas ya. Selanjutnya pasti kalau setelah senang itu pasti pernah stres ya Mas ya. Nah jadi tahap frustrasi gitu. Jadi pernah frustasi nggak Mas? Kalau untuk tahap frustasi pasti ada. Di awal-awal yang saya tadi jelaskan itu kan mengenai makanan terutama. Itu makanan di Jogja itu berbeda jauh sama yang di Pekalongan gitu loh. Jadi makanannya manis dan jadi di perut itu namanya baru di awal ya, awal-awal tinggal di sini berarti kan belum ada adaptasinya kan. Itu bikin enak gitu loh, bikin mual, bukannya malah enak makan tapi malah mual makan gitu kan. Itu yang rasis sampai bingung nih makan di mana gitu. Kalaupun masak ya nggak bisa terus menerus gitu kan, pasti kan sibuk sama kuliah gitu kan. Jadi mungkin makan gitu kan yang sesuai sama lidah kita, yang asin gitu kan, yang nggak manis-manis gitu loh. Terus yang juga yang apa gitu kan, pasti awal-awal ketika kita jumpa itu pasti panik banget dong. Ya walaupun misalnya panik, tapi di awal itu jauh lebih panik gitu kan. Pasti kepikirannya nggak ada, nanti ini sampai roboh apa enggak, nanti ketika tidur aman atau tidak, nanti ada susulan atau tidak gitu loh. Jadi sampai bikin stres gitu loh, sampai stres sampai ini gitu. Begitu ya Mas. Setelah tahap bahagia, pernah stres, terus untuk menyesuaikan diri dengan keadaan itu apa yang Mas lakukan? Kalau untuk tahap penyesuaian diri pasti namanya berjalannya waktu ya. Jadi kita mau tidak mau juga harus menyesuaikan gitu loh. Kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada di lingkungan kita itu loh. Mau nggak mau kita harus mengikuti, bukan mereka yang mengikuti kita, tapi kita yang mengikuti mereka seperti itu. Jadi kita itu diposisikan diri kita itu seperti air gitu loh. Air yang menempatkan di setiap wadah, di mana wadah itu ada, maka air itu bisa menyesuaikan seperti itu loh. Kita jangan berpatokan bahwa, aduh, budaya mereka seperti ini harus sesuai dengan budaya saya, makanan mereka seperti ini harus sesuai makanan saya, itu tidak bisa. Tapi diri kita lah yang harus bisa menyesuaikan gitu loh. Karena kalau kita tidak bisa menyesuaikan, itu justru akan membuat diri kita. Contohnya kayak misalnya makanan. Saya kalau tidak bisa lidah saya dengan lidah di Jogja, ya selamanya saya tidak akan bisa makan gitu kan. Otomatis bisa bikin sakit, mungkin lebih parah lagi kan. Ya, jadi bertahap gitu loh. Mulai sedikit-sedikit coba makan, terus mulai mencoba hal yang baru gitu, atau enggak mengkolaborasi gitu loh. Jadi enggak bisa menghadapi budaya Jogja, culture shock yang berbeda itu. Jadi cara diri rekaman budaya, jadi kita lebih paham untuk menerimanya. Ya. Setelah mengalami penyesuaian gitu kan, terus pada tahap penerimaan, apa yang Mas lakukan pada tahap itu? Baik, untuk tahap penerimaan tentunya kita itu ya harus menerima itu kan. Kita harus sudah menyesuaikan dan otomatis kita juga harus bisa menerima. Soalnya mau nggak mau dan harus itu loh. Kalau kita tidak menerima ya kita pasti akan mengalami kesulitan yang sangat besar itu loh. Itu kan budaya mereka gitu loh. Jadi ya kita harus mengikuti mereka.
kita tidak bisa berpatokan mereka itu harus sama dengan kita itu kan. Kita harus berpikir bahwa mereka itu punya kebiasaan baru itu kan, punya kehidupan mereka sendiri itu kan. Jadi ya mau nggak mau namanya kita itu tinggal di budaya mereka, jadi kita harus menerima mereka itu loh. Kita harus menerima budaya mereka yang berbeda di dalam kehidupan kita. Soalnya kan budaya mereka itu kan berarti kan untuk pengalaman hidup kita kan. Jadi kita itu bisa sadari bahwa keberagaman itu membuat kita itu jadi lebih bervariasi dan menambah ilmu di diri kita sendiri gitu loh. Kita bisa paham oh ya ternyata budaya di Jogja itu seperti ini, makanan di seperti ini, ya hal-hal yang bisa dilakukan kebiasaan itu ya apa gitu. Jadi itu karena kita menerima kita bisa menjadi dapat ilmu gitu, ilmu tentang budaya-budaya yang beda dengan budaya kita. Seperti itu. Jadi intinya Ya, Mas, baik, Mas. Sangat menarik ya, Mas ya. Lalu menurut Mas nih, ada nggak sih dampak positif dan dampak negatif dari culture shock itu sendiri? Tentunya ada ya, kalau kita bahas mengenai dampak positif dan dampak negatifnya ya. Jadi kayak dampak positifnya itu yang tadi saya bicarakan itu kan. Kita jadi lebih sadar diri, mawas diri bahwasanya itu dunia itu bukan cuma milik kita gitu loh, bukan cuma milik budaya kita, bukan cuma milik saya pribadi gitu kan. Jadi budaya itu macam-macam gitu loh. Di setiap tempat itu beda-beda itu kan. Walaupun kadang satu tempat di Pekalongan, tapi beda daerah, beda kecamatan itu bisa beda budaya gitu kan. Jadi ya dengan adanya kita mawas diri, kita sadar diri bahwa budaya itu berbeda, ya kita akan sikap toleransi gitu loh. Bisa memahami bahwasanya keanekaragaman budaya itu lebih bagus gitu kan daripada kita monoton fokus harus dengan budaya kita. Itu tidak boleh. Jadi itu egois. Jadi itu tidak positif gitu loh. Menambah kita wawasan gitu bahwa budaya itu berbeda-beda. Kemudian kalau negatifnya itu yaitu negatif itu tergantung diri kita yang memulai gitu kan. Ya kita kan namanya budaya baru pasti kan mengalami stres gitu kan. Yang saya alami itu stres, tidak mau makan, harus ini gitu kan. Itu dampak negatif ketika awal mengalami culture shock gitu kan. Tapi balik lagi bagaimana kita memanajemen diri kita itu biar bisa menerima gitu loh, biar bisa menyesuaikan gitu kan. Jadi ya kita harus bisa menerima gitu kan. Seperti itu loh. Begitu ya Mas ya, jadi kita memang harus sadar bahwa Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika, ya. Berbeda-beda tapi tetap satu, begitu. Nah, iya betul itu. Jadi kita harus berpikir luas gitu loh. Jangan kita berpikir sempit untuk semua itu harus sama dengan kita, dengan budaya kita. Itu tidak boleh. Itu namanya egois. Jadi setiap kali kita ke tempat baru, ke lingkungan baru, itu kita harus bisa membuka mata, buka pikiran bahwasanya oh ini budaya mereka, oh ini ciri khas mereka. Jadi kita itu harus bisa menerima gitu loh. Kita harus bisa menerima dan kita harus bisa menyesuaikan. Sehingga kita bisa mengikuti arusnya gitu loh, bisa menyesuaikan dengan apa yang ada di tempat itu. Toh itu ujung-ujungnya juga kebaikan kita. Kita jadi lebih akrab dengan warga, kita jadi lebih paham tentang ciri khas dari tersebut dan Iya Mas, baik. Terima kasih ya Mas atas pemaparannya begitu. Iya, sama-sama. Saya juga tahu ya bahwa semua orang itu memiliki culture shock-nya masing-masing. Iya, ya saya juga terima kasih sekali buat Mbak Esti Paria. Jadi sangat menambah wawasan kepada diri saya bahwasanya ternyata budaya di Kepulauan Riau itu sama di Jawa itu memang berbeda jauh ya. Adanya tentang bahasanya yang berbeda, Melayu sama bahasa Jawa, terus kemudian di Kepulauan Riau ternyata tidak ada gunung, ketika di sini ternyata ada gunung, istilahnya cuacanya otomatis berubah drastis yang tadinya
mungkin cuaca hangat-hangat panas karena dekat pantai ya, sekarang menjadi lebih sejuk, dingin seperti itu. Jadi itu menambah wawasan buat diri saya juga gitu loh. Jadi oh ternyata ada di Pulau Nias itu seperti ini. Saya sangat berterima kasih sekali udah mau sharing-sharing dan istilahnya berbagi informasi mengenai culture shock. Iya Mas, saya juga berterima kasih sudah merekrut saya bergabung dalam kelompok ini gitu. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya ya. Ya, saya juga minta maaf jika saya berbicaranya juga ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Baik, mungkin sudah cukup ya kita interview yang tentang culture shock seperti ini. Semoga ya berharap kita bisa istilahnya namanya di perantauan bisa menghadapi culture shock ini dengan sangat baik, dengan bisa menyesuaikan dirinya dengan baik. Jadi kita lebih bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, bisa menambah wawasan dan mendapat hal-hal positif lainnya. Amin. Mungkin ya cukup segitu saja ya interviewnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Haji Maulana Hasan dan partner saya Esti Paria Febriani mungkin mengundurkan diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.